يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Malam ini bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih bisa melaksanakan puasa yang puasa yang ke-21, malam ke-22, besok 22. Alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa melaksanakan puasa 21 hari dan akan menginjak 22. Alhamdulillah, malam ini kita mengisi mungkin dengan temanya adalah kita mencintakan sahabat aja, sahabat yang memang cinta akan Rasul, cinta akan masjid. Jadi salah satu sahabat ini mungkin setiap jamaah semua sudah sering mendengar, tapi menjadi hikmah, menjadi tauladan kita semua. Kita ulang lagi salah satu sahabat, yaitu sahabat Nabi yang memang sangat soleh, sahabat Nabi yang memang cinta akan masjid, sangat cinta dengan Rasulullah, yaitu salah satu sahabat yang sangat gemar beribadah yang bernama Sauban. Kalau semua pernah dengar cerita Sauban, ini adalah salah satu sahabat Nabi yang memang kisahnya ini melegenda. Kisahnya ini punya legenda tersendiri. Karena apa? Karena di dalam pertanyaannya beliau, pertanyaan Sauban ini akhirnya turunlah salah satu ayat Al-Quran. Turun salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Jadi di sini salah satunya Sauban itu yang gemar beribadah dan juga gemar mencintai masjid. Kalau di sini dia kalau sholat itu di zaman Rasulullah, Sauban itu selalu di saf pertama, selalu di saf pertama dan selalu di pojok sebelah kanan. Jadi hampir seluruh setiap sholat jamaah, sahabat kita Sauban radhiyallahu anhu itu selalu sholat di pojok sebelah kanan saf 1. Jadi gampang cirinya. Kalau misalkan Nabi dia balik badan, subuh dia melihat sebelah kanan, ada Sauban masih sebelah kanan. Kalau di masjid kita ada satu orang yang selalu di sebelah kanan. Mungkin kalau jamaah kita dan salam tahu siapa yang selalu di sebelah kanan, dan saat ini nggak ada kebetulan beberapa hampir bulan terakhir ya Pak Liwan ya. Jadi ada salah satu dari jamaah kita yang punya kebiasaan hampir sama dengan Sauban. Ada di sudut sebelah kanan di saf 1. Kebetulan jamaah kita saat ini kayaknya hampir 2-3 bulan ini nggak ada, yang mungkin lagi di luar. Ya gitu ya Pak. Jadi dia mungkin mencontoh salah satu Sauban. Nah, di dalam kesehariannya Sauban sholat berjamaah bersama Nabi. Suatu hari Nabi bertanya kepada Sauban, "Ya Sauban, saya lihat kamu ini tidak sama dengan kecintaan kamu dengan the masjid. Kenapa? Karena dilihat dari fisiknya Sauban ini sangat kurus, pucet mukanya." Jadi Nabi penasaran. Akhirnya dia nanya kepada Sauban, karena pengen tahu takutnya si Sauban sakit, gitu kan? Karena Nabi selalu menanyakan perihal tentang sahabat-sahabatnya apabila dia selalu berjamaah. Kebetulan dia menanyakan kepada Sauban, "Ya Sauban, kenapa muka kamu pucat?"
gitu kan, kamu terlihat sakit. Ternyata Sauban enggak, kata dia, saya tuh enggak sakit. Pertanyaannya adalah saya malu untuk menceritakannya kepada Nabi. Ceritanya seperti apa? Akhirnya dia menceritakan bahwa sebenarnya saya ada cinta dengan Rasul. Jadi memang ini cintanya Sauban ini enggak main-main, Bapak Ibu. Cintanya Sauban ini kepada Rasul ini enggak main-main. Jadi cintanya beliau, dia itu sampai tidak enak makan, tidak enak tidur. Kalau kita misalkan masih anak-anak muda nih, anak-anak muda kayak cinta zaman sekarang itu sampai dia lupa makan, lupa minum, gitu kan? Sampai akhirnya kurus kering si Sauban ini ceritanya. Saking cintanya sama Nabi. Kenapa? Karena pada saat dia di rumah siang hari, dia itu kangen sama Nabi. Ya Allah, saya kangen sama Nabi, gitu kan? Sampai segitunya cintanya Rasul, sampai cintanya Sauban sama Nabi. Akhirnya dia pengen cepet-cepet malam. Misalkan dia udah sholat subuh, dia pulang sampai rumah, ya Allah saya kangen sama Nabi. Akhirnya pengen buru-buru ketemu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, buru-buru pengen sholat asar. Karena apa? Karena pengen cepet-cepet ketemu sama Nabi. Akhirnya dia lupa makan, lupa minum. Yang terjadi apa? Yang terjadi memang kurus kering. Saking cintanya sama Nabi. Tersebut dia ceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia juga sampaikan, jadi saya juga malu apabila misalkan saya rindu di dunia ini sama Nabi, kata beliau, kata si sahabat kita Sauban ini, saya masih bisa ketemu denganmu ya Rasul. Saya masih bisa ketemu di berjamaah bersamamu ya Rasul. Yang saya pikirkan cuma satu ya Rasul. Saya sedih sampai. Jadi dia saking cintanya dia sama Rasul, si Sauban ini, ketakutan dia itu karena apa? Karena dia takut ditinggal mati sama Rasul. Takut si Sauban juga mati duluan. Akhirnya apa? Dia bertanya, ya Rasul, kalau di dunia saya masih bisa ketemu sama Rasul, bagaimana kalau yang duluan meninggal adalah Rasul atau saya meninggal duluan? Apakah saya masih bisa bertemu denganmu ya Rasul? Seperti itu sahabat, saking cintanya, nggak mau terlepas dia dengan Rasul bertemu di dunia maupun di akhirat. Dia sampaikan seperti itu. Jadi sangat kecintaan yang dengan Rasulullah sampai Sauban tidak enak makan dan tidak enak tidur. Akhirnya Rasul juga bingung menjawabnya, gitu kan? Rasul menjawabnya bingung karena ini adalah berarti dia pengen bersama-sama Rasul di surga, sedangkan dia tidak bisa menjaminkan apa-apa kepada sahabat. Nah, dari kejadian itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu surat yang tadi saya sampaikan, surat An-Nisa ayat 69. Itu khusus kejadian asbabun nuzulnya untuk sahabat. Subhanallah, seorang sahabat bisa mengeluarkan salah satu ayat wahyu Allah untuk sahabat. Karena apa? Karena kecintaan beliau sama Rasulullah. Dia nggak mau berpisah baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Coba bayangkan kecintaan sahabat sedemikiannya. Akhirnya Allah menurunkan salah satu ayat. Ayatnya adalah ayat surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa kalian taat kepada Allah dan Rasul, faulaika wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Langsung dijawab sama Allah. Kata Allah, langsung disampaikan kepada sahabat dari Rasulullah, apabila kamu sahabat bertaat kepada Allah dan Rasulnya, langsung dijawab. Jaminannya adalah kamu mendapat nikmat Allah, yaitu adalah kamu bisa bersama Nabi di surga, kamu bisa bersama as-sadiqin, kamu bisa bersama syuhada, dan kamu bisa bersama orang-orang soleh. Dijawab kontan sama Allah pertanyaan daripada sahabat kita Sauban itu. Jadi karena kecintaan beliau dengan Rasulullah, akhirnya dijawab
kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya sabar dengan karena ada ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia gigih, semakin ibadahnya semakin tidak terbendung. Ibadah dia sama sekali tidak terbendung. Bagaimana caranya dia sampai semua sunnah yang diajarkan sama Nabi dilaksanakan. Mulai dari bangun tidur Nabi sampai dengan tidur kembali Nabi, dia contoh 100%. Bagaimana cara dia bisa bersama-sama Nabi untuk di surga nanti. Tuh, jadi dari sini kita mudah-mudahan bisa mencontoh sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi, karena kecintaannya pada Rasul, akhirnya muncul surat An-Nisa ayat 69 tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat-sahabat berikutnya ya Allah, amin. Yang cinta kepada Rasulullah SAW dan bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.